Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. Ketiga hal ini dipengaruhi oleh keadaan gizi. Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi, sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal, serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur. Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada double burden of malnutrition atau masalah gizi ganda, di mana pada suatu sisi masih harus berupaya keras untuk mengatasi masalah kekurangan gizi, salah satunya adalah stunting. Sementara di sisi lain, masalah kelebihan gizi mulai merangkak naik yang berujung pada peningkatan kasus penyakit tidak menular pada kelompok dewasa. Pengaruh kekurangan gizi pada 1000 hari pertama, yaitu kehidupan janin sampai anak berusia 2 tahun, tidak hanya berpengaruh pada perkembangan fisik, namun juga akan berpengaruh pada perkembangan kognitifnya, yang nantinya akan berpengaruh pada kecerdasan, ketangkasan berpikir, dan juga berpengaruh pada produktivitas kerja. Stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus 2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Penyebab 1, praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI karena eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima MPASI. MPASI diberikan atau mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencakup kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disongkong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan berkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman. Yang kedua, masih terbatasnya layanan kesehatan antenatal care, yaitu layanan suplemen zat besi yang memadai dan juga pembelajaran dini yang berkualitas. 3. Masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Terbatasnya akses ke makanan bergizi Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. Yang keempat yaitu kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar di ruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum yang bersih.
Dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, dampak jangka pendeknya adalah peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Lalu ada perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak yang tidak optimal, dan juga ada peningkatan biaya kesehatan. Yang kedua, dampak jangka panjang. Yang pertama adalah postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, biasanya lebih pendek dibandingkan pada umumnya. Yang kedua, meningkatkan resiko obesitas dan penyakit lainnya. Yang ketiga, menurunkan kesehatan reproduksi. Yang keempat, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah. Dan yang kelima, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Gizi seimbang untuk bayi usia 0-6 bulan cukup hanya dari ASI. ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi karena dapat memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi, dan juga ASI di sini sesuai dengan perkembangan sistem pencernaannya, tentunya murah dan juga bersih. Oleh karena itu, setiap bayi harus memperoleh ASI eksklusif, yang berarti sampai usia 6 bulan hanya diberi ASI saja. Bayi dan anak usia 6-24 bulan. Pada bayi dan anak usia 6-24 bulan, kebutuhan terhadap berbagai zat gizi semakin meningkat dan tidak lagi dapat dipenuhi hanya dari ASI saja. Pada usia ini, anak berada pada periode pertumbuhan dan perkembangan cepat, mulai terpapar terhadap infeksi dan secara fisik mulai aktif. Sehingga kebutuhan terhadap zat gizi harus terpenuhi dengan memperhitungkan aktivitas bayi atau anak dan keadaan infeksi. Agar mencapai gizi seimbang, maka perlu ditambahkan dengan makanan pendamping ASI, sementara ASI tetap diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Usia 6 bulan, bayi mulai diperkenalkan kepada makanan lain. Mula-mula dalam bentuk lumat, makanan lembek, dan selanjutnya beralih ke makanan keluarga saat bayi berusia 1 tahun. Ibu sebaiknya memahami bahwa pola pemberian makanan secara seimbang pada usia dini akan berpengaruh terhadap selera makan anak yang selanjutnya. Pengenalan makanan yang beraneka ragam pada periode ini menjadi sangat penting. Secara bertahap, variasi makanan untuk bayi usia 6-24 bulan semakin ditingkatkan. Bayi mulai diberikan sayuran dan buah-buahan, lauk pauk sumber protein hewani dan nabati, serta makanan pokok sebagai sumber energi. Demikian pula jumlahnya ditambahkan secara bertahap dalam jumlah yang tidak berlebihan dan dalam porsi yang juga seimbang. Kebutuhan zat gizi pada anak usia 2-5 tahun meningkat karena masih berada pada masa pertumbuhan yang cepat dan aktivitas yang semakin meningkat. Demikian juga pada anak yang sudah mempunyai pilihan terhadap makanan yang disukai termasuk makanan jajanan. Oleh karena itu, jumlah dan variasi makanan harus mendapatkan perhatian secara khusus dari ibu atau pengasuh anak, terutama dalam memenangkan pilihan anak agar bisa memilih makan makanan yang bergizi seimbang. Di samping itu, anak pada usia ini sering keluar rumah sehingga mudah terkena penyakit infeksi dan kecacingan, sehingga perilaku hidup sehat perlu dibiasakan untuk mencegahnya. Mendapat asupan gizi yang cukup adalah hak asasi yang selayaknya didapatkan oleh setiap individu. Gizi yang cukup dapat menunjang lebih optimal pertumbuhan dan perkembangan sejak janin hingga tahapan kehidupan selanjutnya. Pada jangka panjang, pemenuhan kebutuhan gizi dapat memperbaiki kualitas generasi selanjutnya, di mana secara tidak langsung akan meningkatkan manfaat ekonomi yang signifikan melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia.